16 Juni 1925, untuk pertama kalinya, Langit Indonesia memancarkan siaran radio dari kota Jakarta. Sebuah stasiun penyiaran swasta bernama Bataviase Radio Vereniging atau BRV, didirikan dengan semangat gotong royong. Pada tahun yang sama muncul Radio Nirom di Tanjung Priok dengan siarannya berisi lagu-lagu barat. Hampir 8 tahun kemudian, tepatnya 1 April 1933, di Surakarta, lahir perkumpulan radio yang bernama Solose Radio Vereniging atau SRV. Perkumpulan ini diketuai oleh Insinyur Sarsito Mangunkusumo, Sekretaris Sutarto Harjowahono, dan Bendahara Lim Tik Liang. Berkat jasa Mangkunegara 7, SRV pada akhirnya dapat membangun gedung sendiri di Jalan Marconi yang kini menjadi RRI Surakarta. Meski ada upaya untuk menciptakan acara siaran yang beragam, dominasi seni budaya Jawa tetap menonjol. Berkat kegigihan Sutarto Harjowahono, SRV berhasil membuka cabang di sejumlah tempat, tetapi kemudian berhasil mandiri, yaitu cabang Betawi menjadi Vereniging voor Oosterse Radio Omroep, VORO. Cabang Bandung menjadi Vereniging Oosterse Radio Luisteraars, VOR. Cabang Surabaya di bawah pimpinan Jadi, semula bernama FORS, tetapi kemudian menjelma menjadi Chinese and Inshimsa Radio Luisteraars Vereniging Oost-Java, SIRVO. Cabang Semarang selanjutnya menjadi Radio Semarang. Tahun 1934 di Yogyakarta lahir Mataramse Vereniging Omroep, MAVRO. Kemudian juga di kota-kota lain lahir radio siaran. Sejak awal kelahirannya, ada 2 tipe siaran radio di Indonesia. Pertama, radio dengan misi penyiaran lagu-lagu barat dan iklan niaga. Mereka itu kemudian bergabung di Nirom. Kedua, radio yang isi siarannya bertujuan mempertinggi kebudayaan nasional, dan mereka bergabung pada Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran PPRK yang berdiri tanggal 28 Maret 1937. Selama masa kolonial, Nirom dan PPRK saling berebut pengaruh. Namun PPRK akhirnya berada di pihak yang menang. Tanggal 1 November 1940, untuk pertama kalinya, PPRK berhasil menyelenggarakan siaran Ketimuran secara penuh, tanpa ada campur tangan dari pihak kolonial Belanda. Maret 1942, tentara Jepang berhasil masuk dan menguasai Indonesia. Radio siaran yang ada semua ditutup. Jepang kemudian membentuk jawatan yang khusus menangani siaran, yaitu Hoso Kanri Kyoku, dan membentuk radio yang bernama Hoso Kyoku, berpusat di Jakarta, dengan cabang-cabangnya di Bandung, Purwokerto, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Semasa pendudukan Jepang, Hoso Kyoku tidak boleh menyiarkan lagu-lagu atau musik barat. Hal itu mendorong produktivitas seniman Indonesia sangat tinggi dalam mencipta karya seni untuk siaran radio. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pimpinan dari 8 Hoso Kyoku tersebut pada tanggal 12 September 1945 dini hari mendeklarasikan lahirnya Radio Republik Indonesia RRI. Namun, tanggal 11 Septemberlah yang ditetapkan sebagai hari jadi RRI. Selama periode 1945 sampai 1965, RRI menjadi media terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Berbagai peristiwa sejarah negeri ini tidak luput dari bidikan corong RRI. Menjelang lahirnya Orde Baru, bermunculan radio-radio siaran yang dikelola sebagai media perjuangan bagi kekuatan yang tidak sehaluan dengan Soekarno. Seiring dengan perjalanan Orde Baru, radio siaran yang semula sebagai alat perjuangan beralih fungsi menjadi lembaga bisnis karena statusnya merupakan perseroan terbatas atau PT. Demikian pula radio swasta lainnya yang lahir semasa era Orde Baru, semua menyandang status sebagai lembaga bisnis.
Guna memperkuat eksistensinya, radio siaran swasta nasional kemudian bergabung dengan organisasi yang bernama Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). Pada periode yang sama, posisi RRI berubah menjadi unit pelaksana teknis dari Departemen Penerangan (DEPEN), sehingga tidak lagi otonom seperti sebelumnya. Reformasi politik Indonesia tahun 1998 yang ditandai dengan runtuhnya Orde Baru membuat sejarah radio berubah drastis. Dengan dibubarkannya DEPEN, membuat RRI sempat berstatus sebagai perusahaan jawatan. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Penyiaran Nomor 32, RRI kemudian berubah menjadi radio publik. Eksistensi radio komunitas diakui sebagai lembaga penyiaran resmi dan tidak lagi dianggap sebagai radio gelap. PRSSNI tidak lagi menjadi wadah tunggal bagi pelaku penyiaran swasta untuk berorganisasi karena adanya Asosiasi Radio Siaran Swasta Indonesia (ARSI). Demikianlah tonggak-tonggak sejarah perkembangan radio siaran di Indonesia. Hal itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam penyelenggaraan siaran radio. Namun, apakah panjangnya waktu perjalanan itu diimbangi dengan tingkat profesionalitas yang tinggi? Apakah jagat penyiaran radio Indonesia mampu menghadirkan persaingan yang sehat dan mencerahkan? Ataukah sebaliknya, terbelenggu, memikirkan kelangsungan hidupnya sendiri karena terdesak oleh kehadiran media lain dan masyarakat tidak lagi merasa membutuhkan radio yang hanya menghibur? Semboyan kami angkasa RRI, sekali di udara tetapi udara semangat 45